wabarakatuh. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat sehat sehingga bisa menyapa kembali para sahabat hikayah. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, selalu dalam naungan Allah, selalu diberi kemudahan, selalu diberi rezeki yang halal dan thayyiban. Amin Allahumma amin. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah hadis Rasulullah, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda, "Idza jalasa ahadukum fi majlisin," ketika kalian itu duduk dalam suatu majlis, maka janganlah kalian itu bubar sebelum kalian itu membaca doa, "Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya." Sebelum membaca doa tersebut, jangan sampai kita bubar dari suatu majlis. Membaca 3 kali. Dikarenakan apa? In kana fi majlisi khairin kana kattabi alaihi. Dikarenakan ketika memang majlis itu adalah majlis kebaikan, maka itu akan menjadi tabiat, akan menjadi kebiasaanmu, sehingga kamu itu akan menjadi orang yang selalu melakukan kebaikan. In kana fi majlisi lagwin kana kafaratan lima kana fi dzalikal majlis. Ketika majlis itu merupakan majlis kejelekan, tempat perkumpulan yang tidak ada kebaikan, maka barangkali dengan membaca doa itu akan menjadi penebus dosa itu. Para sahabat hikayah yang berbahagia, berkenaan dengan hadis Nabi tersebut, ada sebuah kisah yang mana kisah ini berhubungan dengan seorang tokoh sufi, yakni Syekh Abu Yazid Al-Bastami. Diceritakan anna Aba Yazid Al-Bastami rahmatullahi alaih yauman minal ayyami naja rabbahu. Diceritakan bahwasanya suatu hari Syekh Abu Yazid Al-Bastami ini bermunajat kepada Allah. Dalam munajatnya beliau itu merasakan kenikmatan, merasakan ketenangan jiwa, hatinya tenang, sampai-sampai beliau itu merasa bahwasanya beliau itu ada di arsy. Tanpa disadari beliau dalam hatinya berkata, ini adalah makom atau kedudukan daripada Sayyidil Mursalin, yakni Nabi Muhammad SAW, dan mempunyai harapan bahwasanya semoga kelak beliau itu menjadi tetangga daripada kanjeng Nabi di surga. Nah, ketika beliau itu terbangun dari angan-angannya, tiba-tiba ada suara panggilan hati, ada suara tanpa rupa mendatangi Abu Yazid. Dalam panggilan suara hati itu, beliau disuruh untuk mencari seorang rajul, yang mana rajul inilah yang nantinya akan menjadi teman, yang akan menjadi tetangga beliau di surga. Akhirnya apa? Si Abu Yazid ini bangun dan langsung berpikir, oh iya, ini adalah panggilan Allah. Jadi saya ini harus berangkat mencari rajul yang ada dalam panggilan itu. Saya disuruh mendatanginya. Ya sudah, saya putuskan sekarang saya mau berangkat untuk mencarinya. Akhirnya beliau berjalan mencari laki-laki yang ada di dalam panggilan itu. Berjalanlah beliau panjang karena tempatnya jauh. Akhirnya beliau itu ya bersusah payah berjuang untuk mendatangi tempat itu. Akhirnya
Syekh Abu Yazid Al-Bastami ini tidak lama kemudian akhirnya lah sampai beliau itu ke tempat di mana laki-laki itu berada. Akhirnya sebelum sampai rumahnya, beliau karena tidak pernah tahu, akhirnya beliau ya bertanya-tanya ke penduduk kampung. Akhirnya Abu Yazid ini bertanya, di mana rumahnya si fulan, di mana rumahnya si rojul. Akhirnya beliau itu dikasih tahu oleh penduduk, kenapa kamu itu mencari rojul, mencari seorang laki-laki yang fasik, mencari orang laki-laki yang mana pekerjaannya tiap hari itu adalah mabuk, minum. Kenapa? Padahal saya lihat kamu itu adalah orang soleh, orang baik. Akhirnya mendapat jawaban seperti itu, merasa heran, susah. Kenapa ini kok bisa seperti ini? Apakah panggilan itu merupakan panggilan dari setan? Berarti ini bukan panggilan dari Allah. Akhirnya beliau bingung, apa mau melanjutkan, apa mau pulang saja. Sempat beliau itu berpikiran untuk pulang, karena mendapat jawaban dari penduduk seperti itu, beliau akhirnya sudah ragu, tidak mau melanjutkan perjalanan lagi. Dipikir-pikir jauh-jauh, ya kenapa kok saya mau pulang sebelum saya tahu orangnya? Ya sudah, saya cari lagi ya, saya ingin tahu orangnya. Wahai para penduduk desa, coba tunjukkan kepada saya di mana rumahnya si rojul ini. Akhirnya beliau dikasih tahu, oh kamu pergi saja ke sana, karena orang laki-laki ini rumahnya di sana. Tapi tiap harinya orang ini selalu berkumpul dengan orang yang selalu minum, banyak temannya. Akhirnya beliau datang. Ketika datang ke tempatnya, ternyata betul yang dilihat itu adalah sekumpulan orang banyak yang mana di situ sedang pesta miras. Akhirnya beliau itu susah melihat yang dicari, ternyata memang betul-betul orang fasik. Bagaimana mungkin orang ini yang akan menjadi tetangga saya kelak? Akhirnya karena seperti itu, beliau itu mau pulang. Ya sudah, saya putuskan pulang saja, tidak jadi. Nah, ketika mau berbalik arah, tiba-tiba si rojul yang sedang ada di dalam pesta miras itu memanggil, wahai Abu Yazid, coba ke sini. Kenapa kamu mau pulang? Kenapa kamu tidak mau bertemu dengan orang yang kamu cari? Padahal kamu itu sudah jauh-jauh datang ke sini hanya untuk mencari temanmu kelak yang akan menjadi temanmu di surga. Kenapa kamu tidak mau masuk? Kamu mau terburu-buru pulang tanpa mengucapkan salam, mau pulang. Belum bertemu sudah mau pulang. Kenapa? Akhirnya Syekh Yazid Al-Bastami ini merasa terheran-heran, kagum. Loh, kok bisa? Laki-laki itu tahu, padahal ini rahasia, padahal ini adalah kerentek hati. Saya mengatakan ini dalam hati saja, kok bisa tahu isi hati saya? Kenapa? Merasa penasaran dan heran. Akhirnya ditegur oleh si rojul tadi, ya Abu Yazid, kamu itu sudah tidak usah heran, tidak usah berpikir lagi mau pulang. Sini, masuk dulu. Dikarenakan seperti itu, akhirnya Abu Yazid mendengar, artinya ya beliau masuk, berada di perkumpulan itu. Setelah duduk, beliau bertanya, ya fulan, bagaimana mungkin kamu bisa tahu isi hatiku? Bagaimana mungkin kamu bisa tahu isi hatiku? Coba ceritakan bagaimana ini bisa terjadi. Jawab, faqala al-abdu a'lamani laisa min himmatir rajul ayyadkhulal jannah ma'a wahidin. Orang-orang di sini, tujuan saya itu bukan masuk surga satu persatu.
orang di sini sebanyak jumlahnya ada 80 yang sama-sama fasik. Dan saya itu telah mengajak 40 orang di antara mereka, dan yang mana 40 orang ini akhirnya mau bertobat dan kembali ke jalan Allah. Akhirnya 40 orang inilah yang nanti akan menjadi teman saya di surga dan menjadi tetangga saya di surga. Sedangkan wabakiyah haulail arba'un fa'alaika an tajtahida fihim wa tamna'hum an harimillah. Dan tersisa 40 orang lagi, dan inilah tugasmu Abu Yazid. Inilah tugasmu untuk mengajak mereka bertobat kepada Allah. Akhirnya mendapat jawaban seperti itu. Akhirnya orang 40 ini juga sama-sama bertobat. Maka wasarut fitnaini wa thamanina rajulan bufaqa wa jiranan fil jannah. Akhirnya Rajul dan Abu Yazid ini dan 80 orang itulah yang nantinya yang menjadi teman di surga. Akhirnya 80 orang inilah yang menjadi tetangga kelak di surga. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, berkenaan dengan cerita itu, berkenaan dengan hikayah tersebut, kita bisa ambil hikmah bahwasanya ketika kita berada dalam suatu majelis, kita itu sangat dianjurkan untuk selalu berdoa, selalu beristighfar, selalu mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta ighfirli wa tub alayya. 3 kali. Jadi siapa tahu dengan membaca 3 kali doa tersebut, semua yang ada dalam perkumpulan itu menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat ridhonya, sehingga nanti kelak dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para sahabat hikayah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kurangnya itu memang murni dari kebodohan al-fakir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.